Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Falah Hidayat dengan NPM 2401081004. Jadi dalam video ini saya akan mereview materi tentang audit operasional. Jadi apa sih audit operasional itu? Audit operasional adalah evaluasi independen atas operasi organisasi untuk menentukan apakah sumber daya digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Nah, dalam tujuan audit operasional sendiri ini terdapat 3 teman-teman, yaitu yang pertama, memberikan rekomendasi perbaikan. Artinya, audit ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memberikan solusi. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan, pengendalian internal. Jadi maksudnya itu kita masuk ke celah-celah sistem untuk melihat apakah ada prosedur yang kurang kuat. Dengan menemukan kelemahan ini lebih awal, kita bisa mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan operasional sebelum dampaknya menjadi besar. Lalu yang ketiga yaitu memastikan operasi berjalan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Artinya dalam audit operasional ini kita ini memastikan apakah operasi yang kita lakukan itu sudah berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan dan prosedur yang ditetapkan ini udah berjalan baik atau belum gitu. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Nah, dalam ruang lingkup audit operasional ini terdapat SDM. Yang pertama, dalam SDM kita menilai apakah penempatan dan kinerja karyawan itu sudah efisien dalam mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya keuangan. Pada bagian ini bukan hanya soal angka, tapi bagaimana pengelolaan dana dilakukan untuk mendukung operasional. Selanjutnya produksi, memastikan proses pembuatan barang atau jasa berjalan lancar tanpa pemborosan. Lalu berikutnya ada pemasaran. Dalam pemasaran ini mengevaluasi efektivitas strategi dalam mencapai target pasar. Lalu berikutnya ada teknologi informasi, menilai apakah sistem teknologi yang digunakan sudah aman dan menunjang produktivitas. Lalu yang berikutnya ada manajemen risiko organisasi. Kita ini memastikan organisasi memiliki langkah-langkah yang tepat untuk kita memitigasi potensi kerugian. Nah, apa sih perbedaan audit operasional dengan audit keuangan? Jadi, dalam audit operasional, fokus utamanya yaitu jika audit keuangan fokusnya pada kewajaran angka di angka laporan keuangan. Audit operasional justru fokus pada kinerja operasional. Jadi, dalam audit operasional itu tidak dilihat dari angka, tetapi dari kinerja operasionalnya. Bersifat prospektif dengan orientasi perbaikan ke depan, bukan sekadar kematuan historis. Artinya dalam audit keuangan bersifat historis, memeriksa apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk memastikan tidak ada salah saji. Sebaliknya, dalam audit operasional bersifat berprospektif atau berorientasi masa depan. Jadi dalam audit operasional ini melihat masa lalu hanya sebagai pelajaran untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar organisasi lebih baik ke depannya. Audit keuangan bertujuan memberikan opini mengenai kepatuhan terhadap standar akuntansi, sedangkan audit operasional bertujuan memberikan nilai tambah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu yang berikutnya ada konsep 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama ada ekonomis, memperoleh sumber daya dengan kualitas dan kuantitas tepat pada harga terbaik. Jadi kita menilai apakah organisasi mampu memperoleh sumber daya dengan kualitas yang tepat, namun pada harga yang paling efisien. Intinya adalah penghematan di awal atau input. Lalu berikutnya ada efisiensi, hubungan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya input yang digunakan atau proses. Jadi di sini kita melihat hubungan antara hasil yang didapat dengan sumber data yang kita keluarkan. Kita ingin memastikan prosesnya optimal, yaitu mendapatkan output maksimal dengan input yang minimal. Lalu yang berikutnya ada efektivitas, melihat sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan berhasil dicapai oleh program kegiatan atau output. Ini adalah poin terpenting, yaitu sejauh mana program atau kegiatan tersebut berhasil mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan sejak awal. Lalu yang berikutnya ada tahapan dalam audit operasional. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini kita menentukan tujuan, ruang lingkup, dan menyusun program kerja yang agar audit kita terarah. Lalu yang kedua ada pekerjaan lapangan atau team working. Tim akan turun ke lokasi untuk mengumpulkan bukti-bukti nyata seperti melalui wawancara, observasi, maupun analisis dokumen. Lalu berikutnya
ada evaluasi dan analisis. Nah, setelah kita data yang sudah dikumpulkan, data itu kita akan olah untuk melihat apakah ada masalah atau penyimpangan. Selanjutnya ada pelaporan atau reporting. Dalam pelaporan ini kita menyusun laporan resmi yang berisi temuan-temuan penting dan saran perbaikan bagi manajemen. Lalu yang terakhir ada tindak lanjut atau follow up. Jadi audit ini tidak berhenti di laporan saja. Jadi kita ini harus memberikan rekomendasi yang kita berikan benar-benar dilaksanakan oleh auditi. Lalu yang ada elemen temuan audit KSSA. Yang pertama ada kondisi. Apa fakta atau situasi nyata yang kita temukan saat di lapangan. Terusnya ada sebab atau cause, alasan mengapa kondisi ini tidak sesuai kriteria, akar penyebab terjadinya penyimpangan. Apa standar, aturan, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi, apa akar masalahnya, seperti itu. Lalu berikutnya ada kriteria, apa standar, aturan, atau janji yang seharusnya dipenuhi oleh organisasi. Lalu yang terakhir ada akibat atau efek, dampak nyata atau potensial dari kondisi yang tidak sesuai terhadap organisasi. Nah, dalam materi tadi kita dapat kesimpulan nih bahwa audit operasional adalah evaluasi sistematis terhadap aktivitas organisasi untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas 3E tadi dalam penggunaan sumber daya demi mencapai tujuan. Berbeda dengan audit keuangan yang bersifat historis, audit ini berorientasi pada masa depan, prospektif dengan fokus memberikan rekomendasi perbaikan atas pengendalian internal dan kinerja operasional di berbagai lini. Prosesnya dilakukan melalui 5 tahapan utama, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut. Dengan menggunakan elemen KKSA atau kondisi kriteria sebab akibat untuk membedah temuan, melalui analisis ini, auditor mengidentifikasi akar penyebab penyimpangan dari standar yang seharusnya dan mengevaluasi dampak risikonya bagi organisasi agar tindakan perbaikan yang diambil lebih tepat sasaran. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Bye. Udah men.